ternyata merubah orang lain, merubah lingkungan, merubah dunia itu hal yang mudah. Kenapa? Ya karena kita bisa merubah itu semua dengan ucapan kita, dengan omongan kita, bahkan dengan tulisan kita. Apalagi memang kita sudah punya authority, ya, sudah punya personal branding yang bagus, sudah diakui, ya, sudah dipercaya oleh masyarakat. Nah, lalu apa yang sulit? Yang sulit adalah merubah diri kita sendiri menjadi lebih baik. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah kesinergian atau kesesuaian antara pikiran, hati, ucapan, dan tindakan. Selaras itu semua. Jadi kalau misalnya kita ngomong A, mikirin A, ngerasain A, ucapan dan tindakan kita A juga gitu loh, sesuai. Itu yang sulit teman-teman semua. Kenapa? Karena kita tahu banyak kok tokoh publik, ya, kaum ulama, tokoh agama, politisi yang kadang-kadang kata-katanya itu tidak sesuai dengan perbuatannya, tidak sesuai juga dengan apa yang dia lakukan. Gitu, ya. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang saya ucapkan saat ini sesuai dengan hati, pikiran, dan perbuatan saya. Saya mohon ya Allah agar saya tidak termasuk orang yang seperti itu. Nah, jadi yang sulit itu sebetulnya adalah merubah diri kita menjadi lebih baik, merubah diri. Tadi kuncinya adalah kesesuaian antara pikiran, ucapan, tindakan, ya, itu yang sulit. Lalu, apakah ada orang yang bisa seperti itu? Ada, tapi mungkin jarang, ya. Makanya proses perubahan menjadi baik, proses perubahan diri sendiri menjadi arah baik itu adalah sebuah perjalanan panjang. Sebuah perjalanan panjang yang tidak bisa kita menentukan bahwa saya sudah baik nih, saya sudah soleh nih, saya sudah layak untuk menginspirasi. Nggak begitu. Tapi tadi perjalanan hidup, semakin kita mengarungi hidup, ya harusnya kita belajar untuk menjadi baik, selangkah demi selangkah. Nah, untuk memperbaiki diri, untuk belajar memperbaiki diri, ya tentu kita butuh ilmu. Ya, butuh ilmu, butuh panduan, butuh belajar lah. Maka menjadi baik, merubah diri menjadi baik adalah perjalanan belajar, ya, proses belajar yang panjang. Walaupun demikian, kita harus terus belajar, ya, meskipun panjang, kita harus belajar terus. Dan hidup kita ini kan adalah momen, ya, sesuai dengan momen. Mungkin kita hebat, ya, menjadi seorang pemimpin di perusahaan kita, tapi belum tentu di keluarga kita pun menjadi kepala keluarga yang hebat. Kita boleh saja hebat dalam berbisnis, ya, tapi belum tentu itulah hebat di bidang yang lain, ya. Dan memang seperti itu, makanya kita harus belajar. Satu sisi kita adalah seorang anak,
sisi lain kita adalah seorang suami, sisi lain kita sebagai orang tua, sebagai pekerja, sebagai profesional, sebagai orang yang diamanahi tanggung jawab. Itu kan fase-fase dan momen-momen itulah momen belajar, ya. Sukses berhasil menjadi orang tua belum tentu berhasil juga di pekerjaan, ya. Sukses di pekerjaan belum tentu berhasil menjadi orang tua. Belajar terus untuk memperbaiki diri. Maka kata orang bijak, ya, dia mengatakan bahwa orang yang tahu banyak ilmunya akan semakin sadar bahwa dia itu nggak tahu. Ya, orang yang baik makin sadar bahwa dirinya nggak baik. Kenapa? Karena dia tahu banyak ilmu yang dia tahu, gitu loh. Banyak kekurangan yang bisa dia koreksi. Maka puncak dari kebijaksanaan, kata seorang filsuf, adalah ketidaktahuan. Itu menandakan bahwa kita adalah sangat terbatas, ya. Maka jangan sombong, jangan merasa diri paling hebat, jangan merasa diri tahu segalanya, ya. Terus menjadi diri yang lebih baik, memperbaiki diri, ya. Begitu teman-teman semua. Semoga kita semua dilindungi dari segala sifat-sifat buruk, sifat-sifat menyakiti orang, sifat-sifat yang merugikan diri kita sendiri. Semoga Allah melindungi kita dari segala hal yang buruk dan memberikan kita kebaikan, rezeki yang baik, rezeki yang berkah, istri yang baik, suami yang hebat, anak yang lucu dan menggemaskan, sehat, orang tua yang baik, sukses di karir. Yuk saling mendoakan untuk kebaikan kita bersama, teman-teman semua.